Perkenalkan, nama saya Silvanus Indra Suara Adi Nugraha dengan NPM 240908555. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pemanfaatan media sosial sebagai media komunikasi dalam berbagai konteks dan tujuan dalam pembelajaran di kalangan remaja di pedesaan. Oke, selanjutnya konteks pemanfaatan media sosial sebagai media komunikasi itu ada 3. Yang pertama itu pembelajaran jarak jauh, yang kedua kolaborasi belajar, dan yang ketiga pembelajaran visual dan interaktif. Yang pertama itu pembelajaran jarak jauh. Seperti yang kita sudah alami pada saat dunia sedang dilanda oleh virus COVID-19, kita melaksanakan pembelajaran secara daring. Nah, pembelajaran secara daring ini menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, Google Classroom, Zoom Meeting, dan lain berbagainya. Nah, dari ketiga aplikasi ini, itu sangat berguna bagi remaja atau pelajar yang ingin belajar. Karena mereka harus mengikuti kelas, mengakses materi, dan berinteraksi langsung dengan pengajar. Nah, yang kedua kolaborasi belajar. Nah, kolaborasi belajar ini bisa menggunakan platform Facebook Group, WhatsApp Group yang dapat digunakan oleh para pelajar atau remaja yang ingin belajar untuk berdiskusi, mengerjakan tugas kelompok secara virtual. Nah, yang ketiga yaitu pembelajaran visual dan interaktif. Pembelajaran visual dan interaktif ini sangat berguna karena pembelajarannya menggunakan video pembelajaran di YouTube, Instagram ataupun TikTok. Dan pengajar dapat menjelaskan materi dengan cara lebih menarik dan mudah dipahami oleh mahasiswa atau pelajar. Jadi begitu. Kemudian tujuannya itu bertujuan untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan keterampilan, memperkaya pengalaman belajar mereka. Nah, kemudian dengan media sosial, remaja juga tidak hanya bisa belajar secara formal, tapi juga mengembangkan diri melalui pembelajaran mandiri, kolaborasi dengan teman sebaya, serta memperluas wawasan sosial dan budaya Indonesia yang sangat banyak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Dan juga media sosial ini sangat berguna bagi para remaja karena untuk memberikan peluang kepada remaja yang ingin berkembang. Kemudian manfaat. Nah, manfaat ini ada 4. Yang pertama, akses ke materi pembelajaran kolaboratif, pengembangan keterampilan, peningkatan motivasi. Yang pertama itu akses ke materi pembelajaran. Akses ke materi pembelajaran ini para remaja atau pelajar bisa mengakses materi pembelajaran dari berbagai sumber, dari sumber Google, YouTube, Instagram, ataupun TikTok. Nah, kemudian ada pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif ini para pelajar dapat bekerja sama atau mengerjakan tugas kelompok dengan teman sekelasnya meski terpisah dengan jarak, jadi secara virtual. Gitu. Jadi yang ketiga itu pengembangan keterampilan. Nah, pengembangan keterampilan ini media sosial juga menyediakan berbagai tutorial dan pelatihan keterampilan yang sangat praktis dan mudah dipahami oleh para pelajar yang sedang memahami materinya. Kemudian ada yang keempat, peningkatan motivasi. Remaja-remaja yang saat ini sangat terinspirasi oleh konten kreator, oleh selebgram yang konten kreator ini sangat membantu karena konten-konten mereka yang memotivasi para pelajar dan banyak cerita-cerita sukses dan dari itu semua dapat dicari di berbagai sumber di YouTube, di TikTok ataupun di Instagram. Kemudian tantangan dari media sosial menjadi media komunikasi ini. Tantangannya yang pertama itu akses internet yang terbatas dan penggunaan yang tidak terawasi. Akses internet yang terbatas itu karena keterbatasan infrastruktur internet di pedesaan masih menjadi hambatan karena kurangnya perhatian dari pemerintah kepada masyarakat desa yang kurang mendukung untuk pengaksesan internet di wilayah pedesaan. Yang kedua yaitu penggunaan yang tidak terawasi. Penggunaan yang tidak terawasi maksudnya itu penggunaan media sosial yang
tidak terkontrol dapat menyebabkan dampak negatif seperti penyebaran informasi yang salah, penyebaran berita hoaks, atau komen-komen yang tidak mendukung konten tersebut. Kemudian cara untuk mengatasinya, yang pertama yaitu peningkatan infrastruktur internet, kontrol penggunaan media sosial, pelatihan keterampilan digital. Yang pertama itu peningkatan infrastruktur internet. Sebaiknya pemerintah itu lebih perhatian kepada masyarakat desa untuk memberikan infrastruktur internet yang sangat memadai. Yang kedua, kontrol penggunaan media sosial. Jadi kontrol penggunaan media sosial ini harus para orang tua harus mengontrol beberapa jam untuk menggunakan media sosial bagi anak-anaknya. Kemudian pelatihan keterampilan digital. Jadi pelatihan keterampilan digital ini kita harus bisa mengedit ataupun bisa menggunakan media sosial dengan baik, bisa membuat video, membuat konten ataupun segala macam itu. Kemudian kesimpulan. Jadi kesimpulan dari pemanfaatan media sosial sebagai media komunikasi dalam pembelajaran di remaja di pedesaan, yaitu secara keseluruhan pemanfaatan media sosial dalam pembelajaran bagi remaja di pedesaan memiliki potensi sangat besar untuk meruntuhkan batas geografis dan sosial dalam pendidikan, menciptakan peluang baru, serta meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Oke, sekian dari presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau perkataan saya yang kurang menyenangkan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.